Mengatasi rasa negatif tentang uang, ya, kita bisa kadang memiliki rasa negatif tentang uang dan bagaimana uang akan datang kepada kita kalau kita memiliki sebuah perasaan negatif yang itu akan membuat diri kita justru dijauhi oleh uang dan kita tidak pernah akan mendapatkan apapun yang berupa uang dan itu akan susah banget, ya. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Ya bener banget, kita itu harus memiliki rasa positif terhadap uang. Jadi kalau kita memiliki rasa negatif tentang uang, maka kita akan dijauhi uang dan kita akan sulit mendapatkan uang. Karena apa? Ya kitanya sendiri sudah tidak yakin pada uang itu. Karena kita udah menanamkan segala sesuatu yang negatif. Jadi uang itu tidak pernah mau datang dan kita mulai pembahasannya. Poin pertama, kita harus mengenali apa itu uang. Ya, kadang ada orang itu menganggap uang adalah, ya mungkin berdasarkan versinya, selalu ada yang memandang uang adalah sesuatu yang negatif. Itu juga banyak. Ada yang suka mengeluh karena kekurangan uang atau sulitnya mendapatkan uang. Itu juga nggak sedikit. Kita harus menanamkan pada diri kita apa itu uang, ya. Jadi teman-teman harus punya prinsip uang itu adalah, isi sendiri terserah. Mungkin ada yang bilang alat tukar, ada yang bilang ya mungkin ada apalagi ya yang itu sesuatu yang tidak menarik untuk uang datang kepada kita. Namun di sini saya biasa menanamkan adalah uang adalah sesuatu yang mudah kita dapatkan dan kita miliki. Banyak banget saya bahas ini juga ya. Saya sampaikan bahwa rubahlah prinsip bahwa uang itu adalah sesuatu yang mudah kita dapatkan dan kita miliki. Karena apa? Uang adalah energi, kita adalah energi. Dan kita bisa menyatu dengan energi yang selaras, energi yang serupa. Contoh halnya saat kita menyalakan radio, ya mungkin kalau masih ada yang suka dengar radio, terus frekuensinya nggak pas atau antenanya kurang kita tinggikan. Biasanya itu suaranya nggak jelas, terdengar banyak noise, terus ya mungkin gangguan-gangguan suara yang lainnya itu banyak banget. Terus nanti kita tidak bisa mendengarkannya secara jelas. Nah begitu juga dengan uang. Kalau persepsi kita atau anggapan kita soal uang itu sesuatu yang baik, maka energi kita saat sudah selaras, ya terkoneksi dengan baik juga dan hasilnya sangat memuaskan dan hasilnya sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan dan biasanya itu malah lebih. Saat kita udah mendapatkan lebih, apa nggak kita bahagia? Apa nggak kita bersyukur? Pastinya dong kita bahagia dan selalu bersyukur. Tapi usahakan berapapun yang kita dapatkan, syukuri. Ya, saat kita udah bersyukur maka nanti akan ada kejutan-kejutan lain yang itu jauh lebih besar dan lebih mudah dan bisa kita dapatkan dengan cara yang cepat. Uang butuh kita, ya poin kedua. Nah sebenarnya uang itu butuh kita juga untuk dirinya bersirkulasi. Jadi kalau tanpa ada kita, uang ini akan terhenti. Uang ini tidak ada perputaran, sedangkan uang itu hanya mengalir ke tempat yang menyenangkan. Saat kita dibutuhkan uang, berarti kita adalah orang yang menyenangkan bagi uang. Jadi saat kita sudah menyenangkan, maka uang bisa berbondong-bondong dengan mudahnya, dengan banyaknya, dengan ramainya itu datang kepada kita. Dan tentu saja kita harus juga membuat diri kita selalu menyenangkan bagi uang. Karena apa? Uang butuh kita, bukan kita yang butuh uang. Tapi sebenarnya uang yang butuh kita. Tapi karena kita tidak paham bahwa kita ini memiliki energi yang itu bisa menjadi magnet, maka kita yang selalu butuh uang. Jadi justru kita akan ibaratnya ya melakukan segala sesuatu yang itu harus menghasilkan uang. Dan tidak peduli setimpal nggak bayaran yang kita dapatkan dengan apa yang kita kerjakan. Saat kita mengerjakan sesuatu, terus kita udah capek, kita udah menguras pikiran, tenaga kita, keringat kita, bayarannya nggak setimpal. Karena apa? Kita merasa butuh uang dan dari situ berapapun nilai bayarannya ya udah kita terima karena ya itu tadi kita butuh, kita yang butuh. Padahal sebenarnya uang itu butuh kita. Jadi uang itu akan menyesuaikan dengan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam gambaran yang sudah kita tanamkan. Saat kita menggambarkan bahwa kita adalah orang yang menyenangkan bagi uang dan uang itu mudah datang kepada kita, maka
nilai yang sebanding minimal ya dengan apa yang sudah kita kerjakan. Contohnya banyak banget kok. Orang yang mengerjakan segala sesuatunya dengan santai, tapi hasilnya sangat lumayan dan bahkan lebih dari apa yang pernah terbayangkan. Sehingga bisa merubah kehidupannya jauh lebih baik lagi dan merubah kehidupannya jauh lebih berkelimpahan lagi. Maka sebenarnya kalau kita sadar uang itu butuh kita, tinggal kita memprogram diri kita menjadi pribadi yang menyenangkan bagi uang untuk datang. Dan kita adalah orang yang memberikan jaminan kepada uang itu. Di poin ketiga, uang sayang kepada kita. Ya, uang itu sayang kepada kita saat kita juga memperlakukannya dengan baik. Kita memperlakukannya dengan sayang juga. Karena apa? Di video yang lama, saya pernah membahas komunikasi dengan uang, bagaimana caranya, terus apa yang dihasilkan dari kita berkomunikasi dengan uang. Uang ini karena kita udah selaras, kita udah melakukan komunikasi, kita sudah melakukan yang namanya perhatian kepada uang, maka uang ini akan sayang kepada kita. Nah, tahu sendiri, kalau uang itu udah sayang, dirinya justru akan memanjakan kita juga. Dengan apa? Ya, dengan dirinya mengajak banyak temannya untuk datang kepada kita dan menjadi bagian dari diri kita. Karena uang, ingat ya, itu suka rame-rame, uang itu suka banyak temannya. Nah, dengan dirinya sayang, makanya dirinya dengan sukacita mengajak teman-temannya. Mungkin ini dianggap sebagai sesuatu yang aneh ya. Masa iya uang bisa seperti itu kepada kita? Padahal kalau kita tahu yang namanya benda apapun itu di dunia ini memiliki getaran dan dirinya memiliki energi, termasuk kita juga energi. Jadi kalau kita sudah selaras paling enggak dalam pikiran dan perasaan kita, maka kita akan menarik segala sesuatu yang serupa untuk datang kepada kita. Nah, karena di channel ini kita membahasnya tentang uang, makanya kita selalu memberikan edukasi bagaimana kita bisa menghasilkan uang dengan baik dan kita bisa mendapatkan dengan cepat dan itu dengan mudah ya. Semua tergantung dari apa yang sudah kita tanamkan pada pikiran bawah sadar kita dan kita menjadikan diri kita adalah sebagai magnet uang dan kita bisa memiliki segala sesuatu yang nanti bisa kita wujudkan dengan uang yang kita miliki. Kalau ada yang berprinsip bahwa jangan pernah diperbudak oleh uang, ingat ya, kita adalah tuannya, kita bukan budak uang. Jadi semua kendali ada pada diri kita. Dan prinsip yang seperti itu adalah prinsip orang yang salah. Karena apa? Dirinya masih bekerja mencari uang, berarti siapa yang diperbudak ya. Tapi kalau kita mengerjakan segala sesuatu terus itu dengan sukacita dan kita menjalankan segala sesuatunya itu dengan penuh penjiwaan yang itu memang kita rasa adalah sesuatu yang menggembirakan, ya sudah, uang dengan mudah datang kepada kita dengan kita tidak memaksakan caranya atau kita tidak terlalu memikirkan berapapun hasilnya nanti, yang penting jalani aja. Nah, itu yang akan menarik uang jauh lebih banyak dan kita bukan budaknya uang. Kalau kita budaknya uang, sama halnya kita melakukan segala sesuatunya dengan terpaksa. Karena apa? Kita mau dibayar dengan uang. Padahal itu tidak seimbang dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, ibaratnya seperti itu. Kalau kita merasa diperbudak oleh uang. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan menyenangkan, dengan kita perasaannya gembira, uang itu berbondong-bondong loh. Ya, sering saya bilang uang suka banyak temennya. Uang itu tidak suka sendirian. Nah, itulah yang bisa kita gambarkan dalam diri kita. Jadi, agar kemiripan menarik kemiripan dan uang sayang kepada kita, maka lakukan komunikasi dengan uang. Terus buat diri kita ini menyenangkan bagi uang. Dan diri kita adalah seseorang yang selalu berkelimpahan. Lalu di poin keempat adalah kita sumber uang. Ya, uang dari manapun dan berapapun itu akan datang kepada kita dan itu akan menjadi milik kita seutuhnya. Dan karena apa? Kita adalah sumbernya. Energi yang sudah kita tanamkan pada diri kita, energi yang sudah kita bentuk, itu yang akan menjadi sebuah energi yang menarik ya. Ibaratnya misalkan kita adalah magnet, itu magnetnya akan semakin diperkuat. Karena apa? Kita jadi sumber energinya. Dan dari situ saat magnet itu kuat, dia akan menarik benda di sekitarnya. Ibaratnya gravitasi. Kalau itu adalah sebuah gravitasi,
pasti segala sesuatu akan ditarik dan datang kepadanya. Contohnya kita melompat dan kita kembali lagi ke tempat kita melompat tadi, atau kita melompatnya mengarah kemana, mau nggak mau kan jatuhnya ke bawah. Ya, seperti itulah kita jadikan sumber energi yang kita menjadi sebuah gravitasi atau kita magnetnya yang akan menarik uang, karena kita menggambarkan uang dan channel ini membahas segala sesuatu tentang uang melalui law of attraction. Ya sudah, kita bentuk diri kita dan kita tanamkan pada diri kita bahwa kita adalah orang yang dengan mudahnya akan mendapatkan uang. Jadi kita adalah sumber dari uang. Lalu di poin kelima atau poin terakhir, nah ini pernah saya bahas juga di channel satunya ya, uang itu cantik. Nah kalau uang itu nggak cantik, bagaimana kita tertarik? Nggak mungkin kan? Gimana pun bentuk atau kondisinya uang, kita pasti suka dan kita pasti mau menerimanya, ya nggak? Karena apa? Yang tertanam pada diri kita adalah nominalnya, nilainya. Saat kita diberikan uang dalam kondisi yang mungkin lusuh, ya kita tetap terima. Karena apa? Ya itu punya nilai, dan dirinya yang saya bilang cantik itu bukan hanya sekedar fisiknya. Mungkin kalau baru, iya deh, fisiknya cantik, warnanya menarik. Tapi kalau udah lama dia lusuh, apa yang cantik? Yang cantik adalah energinya. Energi yang bisa kita gunakan untuk menarik dirinya lagi dan teman-temannya untuk datang pada kita. Maka dengan kita memahami bahwa uang itu memang cantik dan uang itu menarik, ya kita akan selalu menjadi orang yang mudah mendapatkannya. Karena apa? Kitanya juga menarik karena udah mempelajari segala sesuatu yang sudah kita tanamkan pada diri kita, dan itu akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari apa yang kita harapkan. Kita hanya selalu berfokus pada apa yang kita inginkan. Jangan peduli kata orang, jangan peduli nanti begini begitu yang itu bersifat menghambat diri kita. Sukses berlimpahan.